Baik, selamat siang. Tetap semangat ya. Ya, selamat siang, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pada siang ini kita bisa ketemu dengan bersama. Saya kenalkan lagi ya, nama saya siapa tadi? KOTOK. Ini izin ya, saya lepas sedikit ya. Jadi nama saya Kotok Gurito, saya Kepala Humas dan Kearsipan Universitas Brawijaya. Amin. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang Universitas Brawijaya itu seperti apa sih, ya. Nah, bagi adik-adik yang pernah ke Malang, pastinya akan tahu bahwa Universitas Brawijaya itu ada di Jawa Timur, ya. Tepatnya ada di ujung timur. Di Kota Malang, ya kurang lebih 90 km dari Surabaya. Siapa yang belum pernah ke Malang angkat tangan? 1, 2, 3, banyak juga ya ternyata. Oke, baik. Seperti apakah Universitas Brawijaya Malang? Dia UB ada di Kota Malang, tepatnya di Dinoyo, ya. Ini Dinoyo. UB berdiri tahun 1963, tanggalnya diingat-ingat ya. Nanti siapa tahu adik-adik bisa diterima di Universitas Brawijaya. 5 Januari 1963. Jadi nanti Januari tepat berusia 60 tahun. Ya. Nah, seperti kita ketahui, Universitas Brawijaya itu universitas terbesar di Indonesia. Ya, terbesar ke-1, ke-2, atau ke-3 ya. Tapi dari jumlah penduduknya, ya mulai dari D3 sampai S1, S2, S3, itu ada 72.000. Banyak ya. Dengan fakultasnya ada 17 dan 1 program pasca sarjana. Dosennya ada 2.000-an, dosen asing 85, doktornya 857 dan profesornya 176. Ya. Program studinya totalnya ada 176. Yang nanti adik-adik ini ya perebutkan waktu tes masuk itu ada 77 program sarjana dan 5 program diploma. Ya. Kampusnya ada 4. Yang pertama di Dinoyo, di Malang, kampus pertama, tepatnya di Jalan Veteran, sedangkan yang kampus kedua ada di Puncak Dieng. Ini kurang lebih 8 km dari sini. Kampus 3 di Kediri, kampus keempat ada di Jakarta. Ini hanya, yang di Jakarta ini hanya mengelola 3 fakultas yaitu Hukum, FEB, dan VIA. Dan programnya hanya S3. Oke, visinya ingin menjadi universitas unggul berstandar internasional. Ini lambangnya, udah nggak asing lagi ya. Dan ada Brown. Brown ini boneka lucu, merupakan maskotnya UB. Singkatan dari apa, Brown? Apa? Iya, sekali lagi coba bersama-sama. Brown adalah Brawijaya number 1. Ya, disingkat Brown. Oke. Bukan brownies ya. Brown. Ya, ini rektor kami yaitu Bapak Profesor Widodo. Ini adalah wakil rektornya, ada 4. Ada 5. Dan saya perkenalkan program studi yang ada di UB. Yang adik-adik tunggu-tunggu kan ini ya. Jadi yang di IPS itu ada 6 program studi, 6 fakultas dan mengelola 31 program studi. Sedangkan yang IPA
ada 12 fakultas mengelola 51 program studi. Mau diapalin? Nanti aja saya kenalin ya. Nah, ini yang pertama Fakultas Soshum dulu atau IPS dulu ya. Yang pertama adalah Fakultas Hukum, memiliki satu program studi dengan akreditasi A. Ini kampusnya, Fakultas Hukum. Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 6 program studi. Mulai dari akuntansi, manajemen, ekonomi keuangan perbankan, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, kewirausahaan. Ini kampusnya, ya, ekonomi, keren. Ya. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Administrasi. Ada 6 program studi, ya. Ini kampusnya. Di sini ada perpajakan, pariwisata, ya, administrasi bisnis, administrasi publik, perpustakaan, dan kearsipan di sini. Administrasi pendidikan. Ya. Ingat-ingat ya. Yang berikutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada 6 program studi, ini kampusnya. Meliputi ilmu komunikasi, pemerintahan, ilmu politik, ya, sosiologi, hubungan internasional, psikologi. Berikutnya adalah Fakultas Ilmu Budaya. Kalau adik-adik menyukai sastra, seni dan budaya ada di sini. Yaitu fakultas ini mengelola 9 prodi, diantaranya adalah sastra Inggris, Jepang, sastra Indonesia, Perancis, ya, pendidikan Inggris, Jepang, sastra Cina, antropologi dan seni rupa murni. Yang lukis, siapa yang suka melukis angkat tangan? Yang kepingin jadi pelukis? Ya. Berikutnya adalah Fakultas Pertanian. Ya, ini ada 5 prodi yang dikelola, yaitu agribis, agroteknologi, kehutanan, agribisnis, PSDKU Kediri. PSDKU itu program studi di luar kampus utama. Ya. Di Kediri jadi ada ini ya, agribis, agroteknologi. Pertanian di Kediri ada 2. Berikutnya Fakultas Peternakan, ya. Fakultas Peternakan ini memiliki 2 prodi, yang satu ada di Kediri. Ini gedungnya. Fakultas Teknik, ya, ada 8 prodi. Yang pertama Teknik Pengairan, Elektro, Mesin, Arsitek, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Industri, Sipil, dan Teknik Kimia. Tadi banyak yang nanya ya, ada yang teknik kimia, teknik sipil, arsitek, mesin ya. Oke, sekarang Fakultas Kedokteran, ini juga terbanyak yang nanya Fakultas Kedokteran ya. Ini kayaknya Loyola ini banyak yang akan jadi dokter ya. Baik, ini kedokteran, kebidanan, dan farmasi, ini ada di Fakultas Kedokteran, ini gedungnya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada 8 prodi, yang 2 ada di Kediri. Adik-adik, kalau di Semarang ini kan dekat laut ya. Nah, cocok nih kayaknya kalau adik-adik kuliahnya di Fakultas Perikanan. Ya. Ada 8 prodi, kalau ingin dekat ya di Kediri nih. Sosek Perikanan dan Aquakultur. Nah, ini MIPA. Ini tempat kuliah. Nanti kalau diterima di MIPA, biologi, kimia, fisika, matematika, statistika, geofisika, instrumentasi, dan aktuaria. Nah, siapa tadi yang nanya aktuaria? Nah, di sini karena program studi baru, tapi sudah banyak sekali peminatnya ya. Ini ada di MIPA, ilmu aktuaria. Berikutnya Fakultas Teknologi Pertanian, ada 6 program studi. Yang pertama Teknik Lingkungan, Teknik Pertanian,
Ya, ini kalau membuat mesin-mesin bajak atau pabrik pengolah mesin traktor untuk pertanian, nah, belajarnya di sini teknik pertanian. Kalau ada ingin membuat makanan, jenis-jenis produksi makanan, pabrik makanan, nah belajarnya di teknologi pangan. Ini ada lagi teknologi industri pertanian, bioteknologi, teknologi bioproses. Oke, berikutnya Fakultas Kedokteran Hewan. Ini kampusnya ada satu prodi yang unggul yaitu pendidikan dokter hewan. Ini lumayan ya. Jadi yang menyukai binatang siapa ya? Yang punya kucing atau anjing di rumahnya ya. Nah, cocok ini ya. Samping suka untuk memeliharanya, adik-adik coba kuliah di sini ini masih prospek ini. Banyak sekali kebutuhan ya. Dan laris ini. Laris di Jawa Barat. Ya kebetulan anak saya dokter hewan juga ya. Jadi saya promo sedikit ya. Ya. Satu lagi Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Kemarin juga ada yang nanya, tadi ada yang nanya, Pak, dokteran gigi itu berapa biayanya ya? Agak mahal ya memang ya. Fakultas Kedokteran Gigi ya. Fakultas Ilmu Komputer. Ada 5 prodi. Sistem Informasi, Pendidikan Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Teknologi Informasi dan Teknik Komputer. Yang suka otak-atik komputer bisa kuliah di sini, ya. Dan ini merupakan prodi-prodi masa depan ya, karena semua sekarang berbasis teknologi dan informasi. Oke, berikutnya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini merupakan fakultas baru yang didirikan tahun ini ya, tepatnya bulan Januari tahun ini. Setelah UB menjadi Universitas PTNBH atau Perguruan Tinggi Badan Hukum. Jadi sekarang UB statusnya sudah menjadi perguruan tinggi negeri otonom, seperti swasta lah, semi swasta. Ya, kalau nggak salah sudah yang ke-14 dari 16 perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Ya, ini ada ilmu gizi keperawatan. Yang berikutnya fakultas yang terbaru juga yaitu vokasi, ada D3 dan D4. Tadi ada yang nanya desain grafis. Ya, mungkin kuliahnya ada yang di sini ya untuk khusus desain grafis, dan juga ada yang Kemenprodi arsitektur. Itu juga masalah gambar menggambar ya. Kalau arsitektur dan desain grafis ini nanti ada perbedaannya kuliahnya. Nah ini sekedar ada tahu aja akreditasi yang diraih oleh UB yaitu akreditasi unggul atau A dari BAN PT, lembaga-lembaga atau perpustakaan, rumah sakitnya juga terakreditasi. Ini program studi yang diakreditasi internasional. Kurang lebih ada 60-an program studi yang sudah diakreditasi internasional. Ya. Dari 177 tadi ya. Ini nama-nama akreditasi internasional ya, mulai dari ABES, ada lagi IFT, ada CARS, ada UNQA, ada juga yang akreditasi yang lain-lainnya ya. AKAS juga ada dari Jerman. Nah, berikutnya adalah ranking UB di nasional. Ini sekitar ranking 7-8 ya. Nah, ranking dunia UB the best di Unirank maupun di Webometric ya. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh UB, mungkin ada adik ingin tahu ya. Perpustakaan yang pertama ya.
perpustakaan, ruang kelas yang representatif dan berbasis IT, ada lagi gedung UKM, ada lagi rumah disabilitas, Rusunawa, gedung layanan bersama, bioscience, lab-labsnya ya. Ini ada lab-lab yang ada di dalam kampus, ada jumlahnya 221 lab. Ya. Yang di luar kampus labnya ada hutan UB. UB memiliki hutan seluas 550 hektar. Hutan kopi dan pinus. Ini ada agroteknologi, agroteknopark ada di Cangar dan di Jatikerto itu pertanian, berbasis pertanian. Ada lab lapang juga berbasis pertanian. Ini Sumber Pasir Probolinggo Sedang Biru ini labnya lab lapangnya Fakultas Perikanan. Ya. Sumber Sekar ini peternakan, lab peternakan. Ini juga pertanian. Fasilitas kesehatan yang dimiliki UB adalah 1 rumah sakit Universitas Brawijaya. Ini ada 8 blok, 3 blok, ada 8 lantai. Letaknya strategis di Jalan Soekarno-Hatta. Ada lagi poliklinik, ada juga rumah sakit gigi dan mulut, ada rumah sakit hewan pendidikan, ya. Ada fasilitas olahraganya GOR, ya. Ada sport clubhouse, sport center, ya. Ini asik ini kalau ada adik olahraga sambil setelah olahraga belanja. Ini depannya Hotel Swiss Bell Inn ini. Sampingnya Swiss Bell ada Matos, ya, ada mall besar di sana ya. Masjidnya Raden Patah, ada guest house-nya, ada gereja ini untuk kos, jadi semacam asrama mahasiswa. ATM-nya, kantinnya semua sertifikasi halal, bersih, dan enak, murah, ya. Baksonya terkenal ya, sana ya. Ada UB Coffee ini kalau ada main kafenya UB yang ingin masakan Eropa. Nah, di sini. Ada lagi fasilitas gedung serbaguna untuk wisuda, Samanta Krida, ya, gazebo. Gazebo ini tempat untuk adik-adik kalau ingin main-main di bawah pohon yang rindang di sini ya. Widyaloka, Gramedika. Nah, sekarang UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ada yang suka olahraga, suka bidang seni, budaya, minat penalaran ada di sini UKM-nya. Silakan kalau diterima di UB nanti milih ya. Mau olahraga menembak ada, taekwondo ada, tak suci ada. Bahkan yang terbaru sekarang ada UKM Duta Brawijaya. Ya semacam organisasi mahasiswa yang kayak Putri Indonesia atau kalau laki Elmen gitu loh ya. Kita punya Duta Brawijaya. Ya, ini bidang religi mulai dari Islam, Kristen, Katolik ada semua. Hindu, Buddha ada semua. Nah, adik-adik yang disabilitas, kita memiliki pusat studi disabilitas. Ya, jangan khawatir, di sana UB termasuk pionir untuk menerima mahasiswa disabel. Mulai 2012 sudah menerima seleksi masuk penyandang disabilitas. Beasiswanya ada 50 pilihan dan kurang lebih kita menggelontorkan 50 miliar baik dari pemerintah maupun kerjasama dari swasta, beasiswa swasta. Siswa KP yang bagi adik-adik yang mungkin secara ekonomi mampu.
bisa mendaftar KIP kuliah. Nanti dapat beasiswa mulai dari SPP gratis sampai biaya setiap bulan dapat 1 juta. Sama kuliah 4 tahun ya. Ini KIP kuliah bagi ekonomi yang kurang mampu. Ini prestasi-prestasi PIMNAS. UB pernah menjadi 3 kali berturut-turut juara nasional PIMNAS. Ini prestasi di bidang informasi publik selalu yang terbaik ya. Atau kategori badan publik informatif ya. 2019, 20, 21 ya. Award dari yayasan di PB untuk teman-teman disabel. Ini humas kami ya ada di terbaik prestasi kami di kehumasan. Ini dosen prestasinya banyak sekali ya, nggak usah saya jelaskan, nanti adik-adik khawatir ngantuk ya. Mahasiswa juga banyak sekali ya prestasinya. Dan adik-adik minta tolong ini dicatat webnya. Ini web besarnya, ini web UB apa? Webnya Humas. Nah, ini kalau adik-adik ingin mengetahui jalur-jalur masuk UB, selma.ub.ac.id, sedangkan nggak bisa, macet. Sedangkan medsos kami mungkin bisa di follow ya, di Instagram aja univ.brawijaya. Nanti di situ akan dengan muda-mudi, mahasiswa, siswa, orang tua ya banyak sekali. Followernya mencapai 360, hampir 370.000 ya. Jadi kalau Anda, saya harapkan nanti menjadi bagian kami dengan memfollow Instagram kami univ.brawijaya. Oke, saya kira untuk sesi yang ini ya univ.brawijaya. Mungkin saya screen berikutnya cepat saja bisa diputar screen berikutnya. Ya, inilah gambaran dari Universitas Brawijaya secara menyeluruh mulai dari program studi sampai pada fasilitas yang dimiliki. Nah, sekarang untuk sesi berikutnya kita akan memperhatikan jalur apa saja dan bagaimana masuk UB itu ya. Ya. Seperti kita tahu bahwa UB itu merupakan universitas besar di Indonesia dengan peminatan 4 tahun berturut-turut ini terbanyak peminatnya di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana untuk masuk ke UB ya? Jalurnya adalah jalur nasional. Kemarin atau tahun ini ya, LTMPT itu menyelenggarakan seleksi nasional SBMPT dan SNMPTN. Sedangkan Mandiri ada Mandiri Sarjana dan D4, Mandiri Diploma D3 dan D4, Mandiri Profesi Spesialis Magister dan Doktoral. Ya. Kalau Mandiri UB kemarin mulai jalur prestasi reguler ya. Ini ada 2, rapor dan UTBK. Ada lagi seleksi mandiri, banyak nih mandirinya ya. Mandiri, seleksi mandiri, ya proses profesi, spesialis, dan pasca sarjana. Oke, cepat saja. Macet lagi, bisa dibantu? Ya.
Bisa dibantu? Ya, ini data mahasiswa yang diterima Universitas Brawijaya tahun 2022, totalnya 17.813. Mulai dari D3, D4, S1, profesi, spesialis, S2, dan S3. Terbanyak di Indonesia mungkin ya, 17.800-an. Next. Ya, ini jalur nasional kemarin UB menerima SNMPTN 20%, SBM 30%, dan jalur mandirinya 50%. Karena status UB sudah PTNBH. Ya. Oke, ini nggak usah saya bahas ya, karena ini sekarang ini LTMPT kan sudah dibubarkan oleh pemerintah, diganti nanti bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini nggak usah saya bahas, saya akan menjelaskan tentang peminatan dan kuota yang diterima di UB, jalur SNMPTN, ya. Nah, ini kira-kira ya, peminat terbesar jalur SNMPTN UB tahun 2021 di bawah Unpad, 22 di bawah UNES, ya, Semarang juga lumayan peminatnya ya. Tapi sebelumnya tahun 2020, 2019 UB tertinggi ya, number one. Nah, penerimaan berapa jumlah yang diterima di jalur SNMPTN? Terbanyak UB, 2021 4 ribuan, dan 2022 3.445. Nah, ini peminat program studi di SNMPTN, peminat tertinggi dan yang diterima. Peminat tertinggi ada di Fakultas Hukum, SNMPTN, 1.625, tapi diterima cukup banyak, 121. Ya, ini 20% ya, 20% dari SNMPTN. Kuota kita 20%. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada manajemen. Ini terbanyak kedua peminatnya. Via psikologi, ilmu komunikasi, akuntansi, administrasi publik, perpajakan, HI, pariwisata, sastra Inggris, ekonomi keuangan, perbankan, kewirausahaan, sosiologi, dan ekonomi pembangunan. Inilah 15 besar peminat di prodi yang soshum. Sedangkan yang saintek 15-nya apa saja yang terbanyak peminatnya? Kedokteran, perawatan, teknik informatika, farmasi, agribis, sistem informasi, gizi, teknik industri, dokter gigi, agroekoteknologi, kebidanan, teknologi pangan, statistika, arsitektur, dan teknik sipil. Tapi yang paling ketat ternyata adalah kalau di Soshum itu bukannya manajemen akuntansi, tetapi malah kewirausahaan. Karena yang diterima sedikit, nah itu hanya 1:23. Berikutnya manajemen, ini yang paling ketat. Yang di IPA apa? Ternyata yang paling ketat farmasi. Berikutnya kedokteran, perawatan, dan seterusnya. Ya, ini nggak usah saya jelaskan, langsung saja. Sekarang jalur UTBK yang tahun ini Universitas Brawijaya seperti apa? Ya. Nah, jalur SBM peminatan terbesar ada di UB di Indonesia, number one, tahun 2021.
Tahun kedua setelah UGM 22. Ya. Ini lagi-lagi penerima mahasiswa terbanyak 2021 di UB. Kemarin belum PTNBH masih dipatok 30%, UB menerima 6.000, tapi setelah dipatok 20%, UB hanya menerima 5.100. Setelah dipatok 30%, UB menerima 5.125. Nah, berikutnya adalah ranking dan peminatan prodi di Sosum. Berapakah peminatnya di Fakultas Hukum tertinggi? Ya, disusul ilmu komunikasi, psikologi, manajemen. Nih, ya. Nah, yang saintek peminatnya terbesar adalah di kedokteran 3.000. Yang diterima dikit ya, 84. Ya. Teknik informatika, ya ini. Keketatannya seperti apa? Coba ya, kita lihat paling ketat. Yang di Sosum itu paling ketat ternyata ilmu komunikasi atau FISIP. Psikologi, kewirausahaan, manajemen, ya ini HI. Siapa tadi yang milih HI? Ilmu hukum, ya. Sedangkan saintek yang paling ketat farmasi, apoteker. Kalau ada yang ingin jadi apoteker, nih kedokteran, teknik informatika, gigi, gizi, sipil, arsitektur, dan teknologi pangan. Paling ketat, 10 besar terketat di saintek. Sedangkan di jalur mandiri UB sekali lagi, mandiri UB itu menggunakan seleksi saja, ya seleksi rapor dan seleksi nilai UTBK. Tapi tidak menggunakan tes ya, karena kemarin masih pandemi jadi belum berani buka. Ini sudah 30 menit ya. Oke. Kita akhiri saja. Sebelumnya kita akan melihat berapa yang mau daftar di jalur ini, di jalur mandiri UB. Hukum terbanyak ya, 4.000-an. Disusul manajemen, psikologi. Nih. Sedangkan di saintek yang terbanyak adalah kedokteran. Sampai 9.000. Yang diterima berapa ini? Kira-kira 100-an. Ya. Jadi peminat kedokteran ini sejak dulu mesti rame ya. Makanya ini bisa buat adik-adik yang masuk kedokteran. Ini SPP-nya, UKT-nya nanti buka sendiri ya di daftar ya. Enggak terlalu mahal sih menurut saya dibanding dengan UGM atau UNER ITS ya. Saya kira sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembicara, Mas. Baik, terima kasih Pak Koto. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan maju ke depan dulu. Sebutkan nama, kelas, pertanyaannya ya. Nama saya William dari kelas 10G nomor absen 35. Saya ingin bertanya apakah ada kayak pemotongan gitu pada uang SKS per semester ataukah yang uang awal masuk gitu, apakah ada pemotongan dan sebagainya gitu. Terima kasih. Saya jawab langsung aja ya. Silahkan. Jadi pembayaran UKT, jadi adik-adik kalau diterima di 2 jalur yaitu Senam PTN dan SBM hanya menggunakan UKT. UKT uang kuliah tunggal, tidak ada uang gedung. Dan
sistemnya per semester itu berapapun SKS yang ada ambil, ya segitu uangnya, UKT-nya. Jadi tidak berdasarkan jumlah satu SKS misalnya 3 juta begitu, enggak, tapi satu semester. Ya, per semester bayarnya. Tidak ada pembayaran lain-lain lagi. Ya, kecuali di luar ketentuan. Di luar ketentuan tuh misalnya adik-adik mau studi lapang sendiri, inisiatif sendiri bayar dewe ya. Tapi kalau biaya lab, lalu biaya untuk keperluan akademik, tidak ada tarian lagi. Itu. Menjawab atau masih ada pertanyaan? Enggak, sudah cukup ya. Sebelahnya. Perkenalkan, aku Hasna dari kelas 10G. Mau bertanya Pak, tadi kan dijelasin ya, ada teknik pengairan sama teknik sipil. Nah itu bedanya apa ya di perkuliahan, dan nanti kalau lulus Universitas Brawijaya itu prospek kerjanya sama apa berbeda gitu? Terima kasih. Ya, apa bedanya teknik sipil dan pengairan? Kalau teknik pengairan UB itu mungkin tertua dan satu-satunya di Indonesia. Ada lagi baru tapi ya, atau di universitas apa, tapi teknik pengairan itu satu-satunya di UB dan tertua. Apa yang dipelajari di teknik pengairan? Kalau ada ingin membangun bendungan, jembatan, itu dipelajari di sini. Ya. Sedangkan teknik sipil itu lebih kepada keteknikan pembangunan di luar jembatan maupun bendungan. Pokoknya tentang irigasi pengairan, ya tekniknya di pengairan pembangunannya. Kalau teknik sipil kan lebih kepada pembangunan gedung untuk perumahan ya, atau gedung pencakar langit, mall atau apartemen, semua dipelajari di teknik sipil itu. Ya, menghitungnya, konstruksinya, kalau gambar-gambarnya dipelajari di arsitektur, desainnya. Ya. Tapi kalau teknik sipil lebih kepada penghitungannya, konstruksinya, sak bangunnya. Jadi kalau jebolan teknik sipil, insya Allah kalau menjadi develop ya, pengembang itu bagus di situ. Bisa paham ya kira-kira? Kalau bidang kerjanya ya hampir semuanya, kalau di teknik sipil pasti di pembangunan gedung-gedung ya. Tapi kalau pembangunan khusus untuk jembatan ya ambilnya di pengairan, teknik pengairan itu ya. Dermaga dan pengairan. Oke? Menjawab? Oke, yang lain teman-teman, kelas 12, kelas 11 yang belum sempat bertanya ke stand. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan maju ke depan ya. Permisi, saya Joa Karin Wongsanegoro dari kelas 11. Saya dari kelas 11C. Saya bertanya, di sini kan program sarjana terapan D4-nya kan, program sarjana terapan D4-nya kan ada yang program studi desain grafis yang berhubungan dengan minat desain komunikasi visual. Nah, saya mau bertanya, untuk memasuki jurusan ini, saya apakah perlu mapel tertentu untuk saya pelajari yang nilainya harus ditingkatkan gitu pertanyaannya? Itu aja? Iya. Iya. D4 desain grafis ya. Desain grafis ini lebih kepada bagaimana mendesain ya mulai dari interior ruangan ya sampai
bidang apa saja yang kira-kira membutuhkan desain. Itu dipelajari di sini. Dan banyak sekali mungkin dibutuhkan untuk keperluan-keperluan misalnya merehab bangunan atau mendesain. Kayak ruang ini misalnya didesain. Gimana supaya ruangan ini tampak cantik, indah ya. Kalau mendesain misalnya gedung untuk pertemuan misalnya untuk apakah itu harus menggema atau enggak. Nah, nanti di situ juga ada desain grafisnya ya. Oh, gambarnya harus begini. Ada student Februari yang namanya dia berada di sana. Ada juga Nawa. Jadi ada dia bisa kalau yang tadi kos dana biasanya untuk mahasiswa baru dan diberi kesempatan 1 tahun untuk kos di sana di asrama. Harganya sekitar 1 juta per kamar sampai 20 juta per kamar ya. Itu sudah bebas air dan listrik dan bisa ditempati 2 orang. Tinggal malu aja. Kalau 1 juta berarti ada dia hanya bayar 500-an. Ada cuma 2-an ya bisa maluan punya biaya
biaya konten. Sedangkan di sana juga lengkap kantinnya. Ada kantin CL, kantin halal toyib, ada kantin fakultas masing-masing bagian kantin. Dan semua terakreditasi yang bersih dan enak. Kalau di luar, kosnya mulai dari 500 sampai 1 juta ke atas ada. Baik yang sederhana sampai kepada kos yang pakai kamar mandi dalam dan AC. Ada semua. Mulai dari yang terdekat di UB sampai yang di luar UB. Ya, ada yang kos itu mungkin berjarak 3 kilo, 5 kilo sudah biasa. Kalau sudah mau sendiri atau mobil sendiri. Tinggal pilih aja itu baru dulu. Ya, kehidupan di kota Malang mungkin seperti di Semarang murah ya. Mulai harga kecil di sana 5.000 ada. Iya, Semarang ada. Ada di sana. Iya. Dan rata-rata makanannya mulai harga 8.000 sampai 10.000 ada. Sudah dapat ayam, ikan, sampai harga yang mahal. Dan makanan yang terkenal apa di mana? Apa? Iya, bakso. Kalau kita presiden, camat, jembatan, kecil, semua ada. Kalau rawannya rawan kumpul, rawan jenggot, rawan kuling. Kalau bisa bersama, ya pokoknya kuliner mungkin jadi barang itu dibanding kuliner ya di Semarang. Enak. Oh, sering cari. Dan mungkin jangan lupa pastinya dari kenal ya kalau Semarang masih puas kalau nggak ke Batu. Malam dengan Batu kurang lebih 1 km. Di Batu ada tempat yang populer dengan musim angkutnya. Apalagi ya di tempat 1 2 3. Yang terbaru sekarang ada 40 persen. Ya saya juga bagaimana. Mulai dari main dan juga bunga itu pasti sama itu. Itu baru Jantik Park. Kalau luar Jantik Park ada warna tempat-tempat ada. Dan ini daerahnya sejuk. Kalau Semarang panas ya. Ini orang berarti di mana ada mangke ya, Pak? Kalau di sini kan ya rata-rata di sini nggak bisa. Jadi ada yang mau pertanyaan teman-teman, nanti ada waktu 10 menit. Kalau teman-teman pertanyaan kira-kira besok kalau masuk jurusan ini jawabannya kayak apa? Boleh teman-teman. Boleh tahu yang diterima di Sinapetn? Saya dengar katanya banyak, mulai banyak yang tertarik ke Malang ya, dari Boyolali. Bukan hanya kalian, tapi teman-teman kalian yang di Jawa Barat, di KI juga begitu. Pak, ini sebenarnya di mana? Sekali sesuai itu sana dan UB membuka luas lebar. Jadi perlu nunggu expo pendidikan enggak? UB sewaktu-waktu bisa dikunjungin. Terbuka buat semua ya Pak ya. Oke, yang lain teman-teman ada yang mau tanya-tanya? Mau nanya lagi?
Nggak ada ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, Monggo. silakan. Iya. Berdiri dong. Nah, saya mau tanya mengenai yang kayak transportasi itu apakah disediakan oleh UB itu Apa? transportasi dan Oh. sebagainya kan biasanya ada yang kos agak jauh ya. Dan terus kan ada yang berada di dalam UB sendiri itu. Oke, Iya. dari saya. Sudah pernah masuk UB? Belum ya. UB itu nggak terlalu luas ya. Tapi menyatu. Kira-kira luasnya 50 hektar itu kan dengan penduduk segitu banyak itu sebenarnya nggak terlalu luas. Jadi nggak perlu transport antar fakultas gitu nggak. Mungkin di UI, UGM jauh-jauh gitu ya, karena luas. Di UB nggak perlu, nggak ada transportasi di dalam kampus. Tapi kalau ada yang masuk kampus boleh membawa kendaraan sendiri, kecuali mahasiswa baru itu dilarang bawa kendaraan masuk kampus, ya selama 1 semester. Karena apa? Mengurangi kemacetan itu aja sih. Ya. Apa itu? Sepeda. Sepedanya kita sediakan juga sih, tapi lebih prefer ada bawa sendiri ya, karena sepeda yang kita sediakan tuh udah agak lama gitu ya. Nanti kalau suatu saat nanti kami usulkan ya. Mungkin pertanyaannya boleh nggak Pak kalau bawa sepeda, tapi masih mahasiswa sepeda baru gini ya. Maksudnya. Maaf. Boleh bawa sepeda nggak? Kan tadi. Boleh tapi tidak boleh tidak boleh dibawa masuk kampus maksudnya. Tetap apapun kendaraannya nggak boleh ya Pak ya? Iya, apapun kendaraannya nggak boleh. Selama masih jadi maba. Boleh ada parkir di luar, boleh di Indomaret di sono atau di mana? Oh dekat Indomaret Pak ya, kampusnya ya? Iya. Kalau Loyola dekat Alfamart, kalau Universitas Brawijaya dekat Indomaret. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Enggak ada, baik. Gimana ini Pak Riki? Bukan? Atau? Oh boleh? Iya. Iya. Saya akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya sangat aplaus dengan Loyola, karena siswanya terpinter. Saya lihat, saya kalau ikut ini loh pameran atau memberi sosialisasi itu nggak seperti kalian. Kalian tuh kritis, orangnya kayaknya antusias sekali untuk sekolah gitu loh ya, apalagi ke UB gitu ya. Jadi kalian tingkatkan kekritisan kalian untuk menjadi yang terbaik nanti ketika Anda kuliah. Dan orang yang menjadi sukses itu biasanya dimulai dari kritis ya. Penalarannya dapat, komunikasinya dapat, ngelnya dapat ya. Tapi itu semua terarah dan saya melihat kalian adalah anak-anak yang disiplin dan berpotensi. Selamat buat SMA Loyola Semarang yang mungkin SMA terkenal di Semarang ya, swasta terkenal di Semarang ya. Semoga kalian berhasil mencapai cita-cita untuk studi lanjut di perguruan tinggi yang ternama di Indonesia bahkan di luar negeri. Itu aja dari saya. Semangat ya. Selamat sore, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sampaikan kepada pembawa acara.